Halo semua, perkenalkan nama saya Dorothy Marvel Angelico dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 1 Biak. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang inverse fungsi trigonometri. Inverse fungsi trigonometri merupakan kebalikan dari fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam contoh soal, penjelasan dan penyelesaian dari sin, cos, dan tan. Yang pertama yaitu sin atau sinus. Notasi inverse fungsi sinus yaitu Y sama dengan sin pangkat negatif 1x atau yang dibaca sin inverse x, dan Y sama dengan arc sin x. Yang kedua yaitu nilai-nilai sin inverse x dapat ditentukan berdasarkan aturan-aturan berikut, yaitu yang pertama, sin inverse x adalah nilai-nilai dalam interval tertutup atau negatif pi per 2, pi per 2, di mana pi sama dengan 180 derajat, sehingga bisa juga disebutkan sebagai negatif 90 derajat sampai 90 derajat. Nah, untuk menentukan hubungan identitas dasar dari fungsi sinus dan inversnya adalah sebagai berikut, yaitu 1. Sin inverse x sama dengan x untuk semua x dalam interval negatif 1,1. Yang kedua, sin inverse sin x sama dengan x untuk x dalam semua interval negatif pi per 2, pi per 2. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal sin, cos, dan tan. Nah, berikut ini merupakan contoh soal dari sin. Contoh soal yang pertama yaitu sin inverse 1 per 2. Berapakah nilainya? Nah, untuk menentukan nilai dari sin inverse 1 per 2 yaitu dengan nilai dalam interval negatif 90 derajat, 90 yang sinnya sama dengan 1 per 2. Yang artinya adalah pada tabel perbandingan sin cos tan, berapakah derajat sin yang sama dengan 1 per 2? Berdasarkan tabel, maka adalah 30 derajat. Maka nilai dari sin inverse 1 per 2 adalah 30 derajat. Lalu kita masuk pada soal yang kedua. Sin inverse negatif 1 per 2 sama dengan negatif 30 derajat. Mengapa? Karena pada soal yang pertama kita sudah mendapatkan nilai sin inverse dari 1 per 2. Maka untuk soal yang kedua tinggal ditambahkan negatifnya saja. Lalu pada soal yang ketiga, sin inverse sin pi per 4. Bagaimana menentukan nilainya? Yaitu ingat, untuk menentukan identitas dasar dari fungsi sinus dan inversnya, maka digunakan kedua hubungan ini, yaitu 1. Sin inverse x sama dengan x. 2. Sin inverse sin x sama dengan x. Kita masukkan ke dalam soal. Maka sin inverse sin pi per 4 sama dengan pi per 4. Ini dalam bentuk radiannya. Nah, untuk dalam bentuk sudutnya, maka tinggal dibagi. Pi sama dengan 180 derajat dibagi 4 sama dengan 45 derajat. Jadi, sin inverse sin 45 sama dengan 45 derajat kalau berdasarkan sudut derajatnya. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal cos. Contoh soal yang pertama, cos inverse 1 per 2 akar 3, berapakah hasilnya atau berapakah nilainya? Nah, sama seperti pada cara di sinus, untuk menentukannya yaitu melalui tabel perbandingan. Berapakah kosinus yang hasilnya adalah 1 per 2 akar 3? Ya, betul sekali, yaitu 30 derajat dalam bentuk sudut derajatnya. Kalau dalam bentuk radiannya tinggal pi per 6. Kenapa? Karena pi sama dengan 180 seperti yang kita tahu. 6 dibagi 180 sama dengan 30 derajat.
Kita lanjut pada soal yang kedua. Tan cos inverse 4/5, kita melakukan pemisalan. Misalkan cos inverse 4/5 sama dengan A, maka cos A sama dengan 4/5. 4 untuk sisi miring dan 5 untuk sisi samping. Untuk itu kita harus mencari sisi depannya. Untuk mencari sisi depan, maka kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar samping pangkat 2 dikurang miring pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 sama dengan akar 25 dikurang 16 sama dengan akar 9. Jadi, sisi depan sama dengan 3. Jadi, tan cos inverse 4/5 sama dengan tan A. Untuk mencari tan, ingat dirumusin kosan, yaitu depan per samping. Jadi tan A sama dengan 3/5. Kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Cos inverse 1/2. Berapakah hasilnya? Yaitu sama seperti pada soal yang pertama. Kita harus tahu dulu di tabel perbandingan cos berapa yang nilainya 1/2. Ya betul sekali, yaitu 60 derajat. Kita masuk ke dalam contoh soal tan. Contoh soal yang pertama, tan inverse akar 3. Berapakah hasilnya? Sama seperti pada tabel perbandingan sin cos tan, jika pada tabel. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal tan. Contoh soal yang pertama, tan inverse akar 3. Berapakah hasilnya? Sama seperti pada pengerjaan sin dan cos, di tan juga sama, yaitu pada tabel perbandingan sin cos tan, berapakah tan yang hasilnya akar 3? Ya, betul sekali, yaitu 60 derajat dalam sudutnya. Bagaimana dalam bentuk radian? Dalam bentuk radian yaitu pi per 3. Kenapa? Seperti yang kita tahu, pi sama dengan 180 derajat. Maka 3 dibagi 180 sama dengan 60 derajat. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. Tan inverse 1/3 akar 3. Berapakah hasilnya? Sama seperti pada contoh soal yang pertama, maka pada tabel sin cos tan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3? Ya betul sekali, yaitu 30 derajat. Kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Cos tan inverse 6/8, berapakah nilainya? Kita melakukan pemisalan. Misalkan tan inverse 6/8 sama dengan A, maka tan A sama dengan 6/8, di mana 6 adalah sisi depan dan 8 adalah sisi samping. Maka kita harus mencari sisi miringnya. Kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sehingga sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi sisi miring sama dengan 10. Jadi cos tan inverse 6/8 sama dengan cos A, dimana ingat rumus sin cos tan, yaitu rumus cos samping per miring, maka 8/10, atau jika kita sederhanakan yaitu 4/5.